Halo kelas 7, hari ini kita melanjutkan pelajaran kita di Kerajaan Islam. Kita akan belajar Kerajaan Demak. Demak adalah kerajaan Islam yang pertama di Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah. Awalnya Demak merupakan kerajaan bawahan dari Majapahit. Sewaktu Majapahit mengalami kemelut atau terjadi perebutan kekuasaan, maka Raden Patah memisahkan diri dari Majapahit dan mendirikan Kerajaan Demak. Akhirnya Demak dapat memisahkan diri dari Majapahit dan bisa mengambil alih wilayah yang dulunya merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit. Lokasi Kerajaan Demak sekarang terletak di Kabupaten Demak yang terletak di Jawa Tengah. Silakan dilihat ya peta di bawah ini. Selama masa pemerintahannya, Raden Patah banyak berkolaborasi dengan Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam. Dengan pusat kekuasaan yang ada di Demak, Wali Songo dapat menyebarkan Islam ke seluruh penjuru Pulau Jawa. Pada awal pendiriannya, Kerajaan Demak banyak bersinggungan dengan tentara dari Portugis. Nah, pada tahun 1511 saat Portugis menguasai Malaka, Demak mengirimkan salah satu armadanya dengan dipimpin oleh Pati Unus, yaitu anak dari Raden Patah, untuk menyerang Portugis di Malaka. Tetapi serangan ini menemui kegagalan. Setelah Raden Patah meninggal, maka pemerintahan Demak dilanjutkan oleh putra dari Raden Patah, yaitu Pati Unus. Sewaktu Pati Unus memerintah Demak, Pati Unus pernah menyerang lagi kerajaan Portugis yang ada di Malaka. Tapi serangan yang kedua ini juga mengalami kegagalan. Keberanian Pati Unus dalam menyerang Portugis di Malaka membuat beliau dijuluki sebagai Pangeran Sabrang Lor. Artinya, seorang pangeran yang berani menyeberang ke arah utara. Setelah Pati Unus meninggal, maka tampuk pemerintahan dipegang oleh Sultan Trenggono. Sewaktu pemerintahan Sultan Trenggono ini, maka Demak mencapai puncak kejayaannya. Wilayah kekuasaan Demak mencakup hampir semua Pulau Jawa. Tahun 1520-an, Portugis telah mendirikan loji atau kantor dagang di Sunda Kelapa. Hal ini membuat Sultan Trenggono menjadi marah. Maka Sultan Trenggono mengirimkan pasukannya yang dipimpin oleh Fathahillah untuk menaklukkan Sunda Kelapa. Pada tanggal 22 Juni 1527, tentara Demak yang dipimpin oleh Fathahillah berhasil menaklukkan benteng Portugis yang ada di Sunda Kelapa dan mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Hari kemenangan pasukan Fathahillah ini diperingati saat ini sebagai hari kelahiran kota Jakarta. Setelah Sultan Trenggono meninggal, maka Demak mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan karena adanya perebutan kekuasaan di antara keturunan-keturunan dari Sultan Trenggono. Perebutan kekuasaan itu berakhir saat menantu Sultan Trenggono, yaitu Jaka Tingkir, berhasil mengalahkan pesaing-pesaingnya dan memindahkan pusat pemerintahan Kerajaan Demak ke daerah Pajang. Dengan ini maka berakhirlah riwayat dari kekuasaan Kerajaan Demak. Demak merupakan kerajaan yang bercorak maritim dan agrikultur. Pelabuhan Demak yang terletak di Jepara merupakan pelabuhan yang menghubungkan antara daerah-daerah penghasil rempah-rempah dengan para pedagang yang membutuhkan rempah-rempah tersebut. Nah, banyak pedagang dari Cina, Timur Tengah yang datang ke pelabuhan Jepara untuk membeli rempah-rempah. Demak juga mempunyai beberapa komoditas barang yang diekspor. Di antaranya adalah beras, madu, serta lilin. Barang-barang ini diekspor ke berbagai tempat di seluruh penjuru Asia.